eee, buat kita dan juga semangat kita dalam beraktivitas, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mmm, Adik-adikku sekalian rahimakumullah, saya diamanahkan untuk, eee, di mana tema kali ini adalah "Diterimakah Sholat Kita?" Ya, series yang kedua. Ini adalah series kedua ini adalah sebagai, sholat kita adalah sebagai barometer kesolehan seorang hamba. Jadi kalau kita mengistilahkan bahwa sholat itu adalah sebagai satu aktivitas, aktivitas yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, sholat itu hukumnya fardu ain, ya. Kenapa disebutkan fardu ain? Karena memang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib, maka yang dikatakan wajib itu adalah fardu. Sama kita saat sholat, niat sholat, saya niat sholat 4 rakaat fardu, ya fardhan, gitu berarti fardu, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, tinggal lagi, eee, bagaimana kita secara pribadi, apakah langkah-langkah apa yang sekiranya Allah ridho dengan kita, sekiranya Allah, merelakan artinya menerima sholat-sholat kita di dalam, keseharian kita gitu ya. Kemudian akankah sholat kita ini akan diterima gitu ya. Nah ini ada, beberapa bentuk sholat yang di mana sebelumnya tidak sah secara hukum. Nanti saya akan membahas diterimakah sholatnya seperti apa. Nah ini saya mencoba membahas, sholat yang tidak diterima. Akankah sholat kita diterima? Ya, atau tidak? Akankah sholat kita ini diterima? Bentuk apa yang sekiranya tidak diterima seperti apa? Ya, kalau kita tidak melengkapi syarat-syaratnya, kemudian wudunya, ya wudunya kurang kurang bagian lututnya atau bagian dari siku-sikunya, maka ini kita harus perhatikan kembali bahwa sholat kita ini ada yang menjadikan satu barometer kita bahwa tidak saja sebagai satu sholat itu menggugurkan kewajiban kita, tapi ini adalah sebagai satu kewajiban di mana Allah sudah mewajibkan kita sebagai hamba Allah dan harus kita laksanakan. Adik-adikku sekalian, yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, di dalam hadis qudsi itu ada berbunyi, "Sesungguhnya aku hanyalah menerima sholat," ya. "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang yang merendahkan diri dengan sholatnya, kemudian karena sebab kebesaran Allah yang tidak menyombongkan, diri kepadaku," maksudnya gitu ya. Kemudian yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, ini di dalam hadis qudsi, kemudian yang mengisi sebagian siang dan berzikir kepadaku, kemudian yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah, kemudian, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kuasaanku, kata Allah. Aku perintahkan malaikat untuk menjaganya. Aku jadikan cahaya dari kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Jadi perumpamaan dibandingkan dengan makhluk ya, makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Artinya surganya Firdaus. Kembali adik-adikku sekalian bahwa dalam hal akankah sholat kita diterima ya, ini beberapa bentuk sholat yang tidak sah, tidak melengkapi syarat seperti wudhunya ya, tidak sah karena mungkin ada yang kurang-kurang dari bentuk, berapa kali, siraman, kemudian tidak sampai kepada siku, atau tidak sampai ke mata kaki, atau tidak sampai mengena bagian rambut-rambutnya, nah atau basuhan mukanya, kakinya yang tidak lengkap. Nah inilah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jangan sampai, saat kita sholat, kita masih ada yang terlupa, saat kita sholat, kita masih ada yang terpikirkan. Karena kata Ali bin Husain gitu ya, Ali bin Husain ini berarti anaknya Husain, Husain anaknya Ali radhiyallahu an. Jadi Husain punya anak dinamakan nama ayahnya jadi Ali, Ali bin Husain. Saat beliau sedang berwudu ya, itu
badannya gemeter, kemudian merasa ketakutan, sampai sebelahnya ya, eee, temannya karena dari tabiin itu menanyakan, "Wahai Ali bin Husain, ada apakah gerangan membuat engkau sampai gemetar dan merasakan takut?" Maka kata Ali bin Husain ini, dijawab bahwasanya aku ini sedang berhadapan kepada Allah, bahwa aku ini adalah sedang menghadapi di mana nanti aku, menghadap kepada Allah, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang tersisa, di mana di mana cara wuduku, cara mulai, aku berwudu atau membasuh ataupun menyampaikan air sampai dari telinga. Nah, jangan sampai aku tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kata siapa nih? Kata Ali, bin Husain. Nah, intinya adalah yang kedua, jangan sampai kita istinja kita kurang bersih. Seperti apa misalnya, kalau kita pipis gitu ya, dianjurkan ya untuk berdehem 3 kali karena itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW sehingga keluar dari sisa-sisa pipis kita gitu ya, sehingga kita bisa bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Sebagaimana sabda Nabi, kebanyakan siksa kubur dikarenakan kencing yang tidak bersih, dikarenakan pipis yang tidak bersih. Ya, jadi kita sebagai wanita tentunya saat pipis bagaimana sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan berjongkok, kemudian cara jongkok yang baik ya. Ada yang mengatakan kaki sebelah kanan itu berjongkok kakinya yang berjinjit gitu ya, sambil berjongkok tapi berjinjit sebelah kanannya gitu. Untuk apa? Supaya memudahkan untuk berdehem 3 kali dan membersihkannya sehingga bersih dan kita bisa langsung berniat untuk wudu gitu. Kemudian selanjutnya jangan sampai rukun-rukun yang ada terkurangi. Kita sholat nih, rukun dalam sholat gitu ya, seperti sholat tanpa tomak ninah. Ya, tomak ninah itu saat kita ruku langsung berdiri itu langsung aja kita nyusruk ke sujud gitu kan. Padahal itu tidak diperkenankan, tidak boleh gitu ya. Kenapa? Maka kita harus menjaga di mana rukun-rukun sholat kita dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang baik gitu. Nah, disinilah akankah gitu ya. Ini sebenarnya singkat ya, karena memang saya membuatnya kemarin itu apa namanya tidak banyak, tapi nanti saya yang menjabarkannya. Akankah sholat kita diterima gitu ya? Ini ada beberapa bentuk sholat yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin next selanjutnya ya Mbak Rashidah. Nah, ini hikmah fardu sholat tadi ya. Tadi ada hikmah fardu sholat. Boleh sebelumnya ada hikmah fardu sholat. Nah, disinilah sholat 5 waktu adalah bagian dari kita sholat kita ini hukumnya wajib fardu. Berarti fardu ain. Berarti nggak boleh ada tawar-menawar, mau sholat maghrib aja mau sholat asar aja enggak. Pokoknya 5 waktu itu harus dikerjakan, 5 waktu itu harus disegerakan. Ya, saat mendengar Allahu Akbar, tahu-taunya entar dulu, ngerjain yang lain dulu. Padahal Allah sudah menjanjikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Maka Allah memanggil kalau mensegerakan maka Allah kasih hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya ada sebuah keberuntungan dari kita sebagai hamba Allah yang mensegerakan salatnya. Ada satu manfaat di mana ketenangan jiwa saat kita salat lebih awal. Ada satu kemudahan-kemudahan dari Allah saat kita mensegerakan salat kita. Ada di mana Allah memudahkan segala urusan kita, melapangkan urusan kita, baik itu urusan dunia maupun akhirat kita karena kita mensegerakan salat kita. Nah, maka di sinilah salat 5 waktu yang nilainya adalah 50 waktu. Karena ini terjadi di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di perjalanan Isra Mi'raj. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj itulah Rasulullah diangkat di mana menuju
langit, dari mulai langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit ke-7, disitulah bertemunya Rasulullah SAW kepada para nabi-nabi penjaganya, di antaranya ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Harun, ya. Disitulah mereka menjaga langit 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apa yang didapatkannya? Itu tadi, sholat dari 50 waktu menjadi digeser, artinya ditakhfif, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Ini sesuatu yang subhanallah gitu ya. Ada zaman nabi-nabi dulu mereka sholat ya istilahnya tidak ada berhentinya sholat. Senin, Selasa, Rabu mereka sampai Sabtu mereka terus gitu ya. Artinya malam, siang, sore, tapi lama masa sholat mereka gitu ya. Berbeda dengan kita. Nah, sholat kita adalah sesuai dengan tuntunan dari Allah dan sesuai dengan kemampuan kita. Semua sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, seperti apa sesuai dengan kemampuan kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi istilahnya, kalaulah kita sholat sunnah, maka saat dikerjakan mendapat pahala, saat tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang dikategorikan sholat fardu, sholat itu adalah hukumnya wajib, ya, tidak melihat suasana. Kalau udah waktunya masuk, ya sudah. Kalau memang harus di jama atau dikosor, ya di jama takdim atau jama takhir saat kita dalam sebuah musafir, maka disitulah ada rukhsah. Ada sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyulitkan seorang hambanya sesuai dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan hambanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian komunikasi efektif antara ruh, ya, terjalinnya antara ruh dengan Sang Pencipta. Jiwa kita, ruh itu adalah jiwa kita. Saat kita connecting kita sama Allah, maka itu otomatis ruh kita akan merasa tersirami, baik itu ruh yang membuat kita ketenangan jiwa dalam ruh kita itu tidak akan ada henti-hentinya. Kenapa? Karena kita selalu ada komunikasi yang sangat intens kepada Allah, dan kita sebagai hamba Allah tidak pernah yang namanya melihat sisi ke kiri gitu, ke kanan. Kita akan selalu menuju jalan yang lurus yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada bahasa kita itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, hablum minallah ke atas, hablum minannas ke bawah. Kenapa demikian? Karena keterkaitan antara hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, ibaratnya horizontal dengan vertikal gitu. Horizontal dengan vertikal ini tidak bisa dipisahkan dalam hal kita di mana kita kapasitas kita sebagai hamba Allah, kapasitas kita sebagai manusia. Kapasitas kita sebagai manusia, maka otomatis kita menjalin hubungan baik kepada sesama kita, menjalin hubungan baik kepada saudara-saudara kita, menjalin hubungan baik kepada orang yang ada sekitar kita. Seperti apa? Husnul jiron, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Adapun hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, nah ini menjalin sholat kita, menjalin sholat-sholat kita yang 5 waktu itu, jangan sampai kita ada yang terlepas. Saat satu waktu kita terlepas, maka fatallah kita dalam hal kewajiban kita. Artinya 5 waktu Allah sudah wajibkan, satu fatal, zuhur kita tidak sholat, maka disinilah ruang kita untuk berbanyak istighfar, ruang kita untuk berbanyak minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya taubat-taubat kita diterima. Karena siapa? Karena sebab apa? Karena sebab kelalaian kita, karena sebab terlenanya kita dengan waktu. Akhirnya terlewat waktu, misal zuhur kita atau asar kita. Nah, inilah yang menjadi kata kunci kita sebagai hamba Allah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanyalah menyembah kepada Allah. Iya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami meminta pertolonganmu. Jadi kalau bahasakan kita bahwa
Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita sebagai hamba Allah adalah bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Ini pas masuk ke Mbak Rasidah, berubah ya ininya, apa namanya, tulisan bahasa Arabnya, tulisan ayatnya. Tapi nggak apa, saya meluruskan bahwa saya tertulis di situ qad aflaha man qad aflam qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membersihkan jiwa-jiwa kita yang masih mungkin ada tersandung dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, riba, lain sebagainya, maka kita isi dan kita sirami terus dengan lisan kita, yaitu dengan zikir, dengan kalimat tauhid, ya. Kenapa? Supaya kita zakkaha, supaya kita beruntung di hadapan Allah. Kemudian juga bahwasanya sholat itu adalah nurun, ya. As-sholatu nurun. Jadi kata Rasulullah bilang sholat itu adalah cahaya. Kalau kita berwudu, ya, rajinnya kita berwudu, itu akan ada nampak sinar-sinar cahaya kita karena sebab wudu kita. Dengan basuhan kita, dengan cara membasuh bacaan yang baik, cara memulai kita cuci tangan, kemudian membasuh muka kita, itu ada beda dengan aura dengan orang-orang yang jarang sholat. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin beribadah, walaupun sekalipun kulitnya hitam, tapi karena tersilami gitu ya, tersilami dengan apa? Dengan wudu, air wudu, maka berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian juga kita menjelaskan di sini ya, yang berkaitan tentang hal-hal yang mengurangi pahala sholat ya. Jadi kalau kita dalam sholat ini dilakukan dengan tidak ihsan, ya, ihsan itu artinya tidak ihsan, tidak mencari jalan kebaikan, yang dicari jalan-jalan yang selalu membawa Allah murka. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi sholat yang dilakukan yang tidak ihsan ini ada berapa hal. Tidak merasa berhadapan dengan Allah. Saat kita sholat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu gitu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, bahwasanya aku menghadap di mana Allah ada. Insya Allah apa yang menjadi satu niat itu juga menjadi satu doa buat kita ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Inna sholati, bahwasanya sholatku, wa nusuki, dan jalanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ternyata di dalam niat itu, dalam niat bacaan kita itu, sudah ada terpatri, ada mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Yaitu ada janji kita sebagai hamba Allah kepada Allah Sang Khalik. Dengan apa kalimatnya? Itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, jalanku, petunjukku dari Allah, kemudian cara gerak-gerikku dari Allah gitu ya. Kemudian juga hidupku, matiku, semuanya adalah karena Allah. Jadi kalau kita sholat masih ada terngiang-ngiang, contoh misalnya, tadi sholatnya berapa ya gitu ya. Perasaan tadi kayaknya udah masuk 3, kok ini udah masuk 3 masih at-tahiyatul aja. Nah berarti antara kolbun kita, kolbun artinya hati, itu tidak connect semuanya. Maka bagaimana cara supaya kita menyatu ruh kita, pikiran kita, kolbun kita menyatu? Maka dengan cara, kata Rasulullah, bil khusyuk, dengan cara khusyuk. Caranya bagaimana khusyuk itu? Pertama kata Rasulullah adalah
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bil khudu, dengan tunduk kepada Allah. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan innamas shalah huwa mutakhasyi'un wa mutawaddi'un, bahwasanya salat itu tempat kita untuk khusyuk kepada Allah, tempat kita untuk tunduk kepada Allah. Saat kita sholat masih ada, oh iya ini jemuran lagi hujan, oh iya kunci motor tadi keselip di sini. Setiap sholat semuanya memori itu datang semua, hadir, ketemu semuanya. Ya, apa-apa yang tadi baju nyelip di mana, ya CD nyelip di mana, itu langsung ketemu tuh. Oh iya, ntar kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dipindahin. Nah, berarti di sinilah peran-peran kita dalam hal sholat ini ada yang perlu kita pertanyakan sama diri kita. Kenapa? Bahwasanya hidup kita, perjalanan kita adalah dilihat cara dalam hal sholat kita. Ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, bagaimana tanda-tanda orang yang diterima dalam hal sholatnya? Ya. Jadi kita bagaimana kita merendahkan diri kita dalam sholat kita, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau tanda-tanda orang yang diterima salatnya, yang pertama adalah itu tadi ada beberapa bentuk salat yang tadi sudah ini saya menjelaskan bahwasanya tanda-tanda orang yang diterima salatnya pertama adalah merendahkan dirinya di saat salat. Jadi kalau kita salat, misalnya saya niat salat asar 4 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Jangan pas lagi kita ada di rumah kah atau di masjid kah, mata kita dengan kepala kita jelalatan, ya. Nah, ini yang begini nih repot ya, pas lagi sholat di Istiqlal, ya Allah, di atasnya ini banget, indah banget, Masya Allah. Padahal lagi sholat wajib tuh, ya. Yang seharusnya kita tunduk, pasrah kepada Allah, kita lihat mata kita, lihat sejadah kita, ya, kita jadikan kekhusyuan kita itu adalah titik di mana titik itu ada di sejadah kita. Jadi kalau kita langsung tegak badan kita, kepala kita, melihat kanan kiri secara melirik gitu ya, maka itu tidak dibolehkan. Nah, jadi merendahkan diri kita dalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab kebesaran Allah. Jadi sholat yang diterima karena sebab tawaduknya kita, maka seperti itulah merendahkan diri. Kemudian juga khusyuk. Jadi putuskan diri kita hal-hal yang berkaitan tentang dunia. Jauhkan hal-hal yang berkaitan tentang dunia. Maka kembalikan diri kita kepada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tidak ada lagi, oh iya si ini ntar saya bayar utang kepada ini. Oh iya tadi kan HRD manggil saya dan segala macam. Nah, itu hal-hal yang berkaitan tentang urusan dunia tolong lupakan dahulu. Apa sih Ustazah yang membuat saya harus konsen dalam sholatnya? Yang pertama adalah membaca mu'awwidzatain. Apa itu mu'awwidzatain? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, selain ta'awuz, selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca tuh. Kenapa harus membaca qul a'udzu birabbin nas? Kenapa enggak yang lain aja atau enggak ada atau membaca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim aja? Karena tingkatan surat An-Nas di sini adalah menghilangkan semua ya setan jin yang ada di sekeliling kita. Terasa badan kita ini berat, kayaknya entar-entaran sholatnya. Pas kita mau sholat masih ada yang ngeganggu pikiran kita kemana-mana, kemudian ada aja yang dipikirin, maka adalah sebagai penutup kita untuk melupakan atau kita memfokuskan dalam hal sholat adalah dengan cara membaca surat An-Nas. Jadi misalnya Allahu Akbar, kita sholat bareng Allahu Akbar. Ada yang komat asyhadu alla ilaha illallah sampai ila akhiri la ilaha illallah. Nah, sebelum masuk saya niat sholat maghrib 3 rakaat wajib fardu karena Allah Ta'ala. Sebelum itu, usahakan membaca adalah ta'awuz itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setelah itu baru deh kita niat untuk sholat maghrib atau sholat wajib Allahu Akbar.
saat Allahu Akbar nggak ada lagi kita punya pikiran hati yang memang berbicara atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ya, jadikanlah kata Nabi SAW, sholat itu adalah sholat di mana sholat sebagai satu perpisahan. Artinya begini, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya menjadikan sholat kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Rasulullah, jadikanlah sholatmu, gitu ya, sholat yang terakhir. Sholat di mana sholat itu adalah perpisahan. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau kita insya Allah kita amalkan seperti itu, mungkin akan khusyuan itu akan datang. Kekhusyuan itu akan hadir di diri kita. Sebagaimana zaman tabi'in juga ada namanya Khalaf ya. Khalaf bin Ayyub, beliau pernah sholat ya, adik-adik sekalian, sholat itu dikerubutin laler ya, kadang di mukanya ditempelin laler gitu ya, kadang di tangannya gitu kan, bikin geli-geli itu kan laler ya, beda kalau nyamuk gitu. Nah, bahasa kita kalau ada laler pasti deh adik-adik pasti nepok sana, nepok sini gitu ya. Tapi Khalaf bin Ayyub ini beliau mengatakan, aku membiarkan lalat di mana dia hinggap satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kenapa? Gitu ya. Karena penjahat-penjahat mereka tahan dicambuk, dicemeti oleh rajanya, dan setelah dicambuk dan dicemeti bangga karena sebab tahannya mereka tuh penjahat-penjahat. Maka aku pun harus tahan, kata siapa nih? Kata Khalaf bin Ayyub, maka aku pun harus tahan di mana lalat itu menghinggapi aku, baik di muka, baik di bibirku, di jidatku ataupun di bagian wajahku, maka harus tahan. Kenapa? Karena saat ini aku sedang berdiri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah dua proses, dua cerita. Kalau orang yang tadi orang jahat, dia begitu bangga karena dipukul oleh seorang raja, dicambuk oleh seorang raja. Begitupun siapa Khalaf bin Ayyub, dia merasa ini sebuah tantangan. Saat laler aja mengganggunya, maka ini adalah bagaimana kekhusyuan lebih ditingkatkan kembali. Nah, ini contoh dan ini terjadi seperti itu. Adik-adikku sekalian, kemudian selanjutnya bahwa kita saat sholat pun ada yang kita agungkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kita khusyuk, maka kita putuskan semua hal-hal sesuatu yang berkaitan tentang dunia. Nah, di dalam kitab ada satu penjelasan, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana kitab tersebut ini karangan Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri. Beliau mengatakan siap, artinya saat diterima sholat kita itu seperti apa modelnya? Siapa sajakah yang diterima gitu ya? Siapa sajakah yang diterima sholat kita? Yang pertama adalah innama ataqabbalu sholatu mimman tawadu'a biha li'azmati. Jadi siapa sajakah yang diterima sholatnya, maka di sini dalam hadis qudsi kata Allah, aku terima sholatnya seseorang yang ketika ia sholat, ia tawadu, merasa dirinya kecil, merasa dirinya pasrah, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di dalam hadis qudsi juga disebutkan seperti itu. Di dalam kitab At-Targhib juga sama menyebutkan bahwa orang yang aku terima sholatnya adalah orang yang tawadu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bangga dirinya, tidak bangga merasa pada hatinya. Kemudian seseorang yang ketika ia sholat itu juga merasa kecil di hadapanku, kata Allah, dan juga dia tidak ada unsur untuk merasa dirinya paling benar. Nah, adapun yang kedua kata kitab ini, walam yastatil biha ala khalqi, ya. Jadi orang yang tidak menyombongkan diri itu tidak menyombongkan diri kepada sesama. Jadi habis sholat nih, sholat dulu, misalnya sholat asar atau zuhur, maghrib atau isya, nggak lama tahiyat akhir.
ya udah selesai prosesnya, ruku, sujud, kemudian ruku, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah dia sholat, mulutnya nggak betah, gitu ya. Mulutnya nggak betah, udah pengen ngata-ngatain temennya, ngucap sesuatu yang tidak baik, kemudian berkata sesuatu yang keji ataupun kata-kata yang Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kata kata dalam sebuah kitab riwayat ini, maka orang yang seperti ini nih harus dipertanyakan sholatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga katanya, walam yabit musirron ala maksiati. Mereka yang tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. Jadi orang siapa sajakah yang diterima sholatnya, mereka adalah yang tidak pernah merasakan kemaksiatan. Jadi mereka yang tidak terus-menerus dalam kemaksiatan, dia nggak pernah berbuat maksiat. Ya, itu. Jadi kata Nabi, jika sholatmu baik, ya, jika sholatmu baik, maka baik pula akhlakmu. Jika sholatmu baik, maka baik juga seluruh yang ada dalam tubuhmu. Jika sholatmu baik, maka baik pula seluruh amalan, ya, amalan-amalan yang lainnya. Begitupun sebaiknya, begitupun sebaliknya. Kita menanamkan akhlak kita yang baik, karena sebab sholat kita tepat waktu, karena sholat kita adalah bagian tiang agama, maka inilah terus berproses menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang menerima kodratnya, menjadi hamba Allah yang sabar segala ujian-ujiannya, menerima dari Allah sesuai dengan qada, sesuai dengan ketentuan dan qadarnya. Saat Allah uji dengan sebab kita misalnya belum menikah, maka di sini kita minta kepada Allah, inilah ujian mungkin ya Allah, apakah ujian ini akan terus, karena sebab kita doa terus minta Allah sama Allah, kita berdoa lagi dan Allah kabulkan, ada kemudian jodoh kita hadir. Kenapa? Karena sebab keikhlasan, kesabaran kita dan teruji dan Allah kabulkan dengan paling-paling baik. Allah hadirkan sesuatu yang kita tidak terbayang sebelumnya dan itu adalah buah atau muntijah, hasil yang sangat indah, hasil yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah waqat'un naharu lidzikri. Mereka yang menggunakan waktu siang untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita siangnya ada yang kita ingat, artinya dengan zikir kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ini kita kategori adalah orang yang mengingat kepada Allah. Makanya kalau adik-adik suka baca maksurat ya, maksurat pagi, maksurat petang ya, atau wiridan pagi atau wiridan petang, itu adalah bagian sebuah proses di mana Allah memberikan sebuah rasa cinta kepada kita dan setiap apa yang menjadi jalannya kita itu selalu ada aja kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena kita selalu ingat di perjalanan kita lupa baca maksurat atau lupa wiridan kita. Tapi setelah kita lupa kemudian Allah ingatkan, maka kita baca terus mengalir. Dengan sendirinya itu Allah akan ada kemudahan-kemudahan tanpa terasa. Kenapa? Karena sebab keagungan kita berzikir, Allah berikan juga kebaikan-kebaikan, sisi kebaikannya kepada kita. Dan selanjutnya ya, tadi waqtun nahari lidzikri, mereka yang menggunakan waktu siang mengingat Allah, ya zikir merasa dekat dengan Allah. Jadi saat kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kedekatan hati kita kepada Allah, tergantungnya kita kepada Allah, kemudian adanya waskat ya, pengawasan yang melekat gitu ya dari diri kita kepada Allah, itu dengan sendirinya ya mengalir dan mengalir. Kemudian yang kelima ya, siapa sajakah yang diterima sholat kita ya, seperti apa ya. Yang kelima adalah warahimal masakin wabna sabil warahimal masab. Jadi orang yang diterima sholatnya ini adalah yang cinta kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil ya. Ibnu sabil ini di sini adalah yaitu orang yang berjalan di jalan Allah. Seperti apa ibnu sabil ini? Ibnu sabil ini seperti misal saya belajar di Mesir misalnya. Nah, kita sebagai ibnu sabil, sebagai seorang yang berjalan di jalan Allah berhak menerima zakat, menerima infak,
menerima bantuan musaadah dari orang-orang kaya, orang-orang yang memang siap untuk menerima kita, siap untuk membantu kita. Kenapa demikian? Karena seseorang, yang belajar keluar, yang belajar jauh ataupun wilayah Jawa dan sekitarnya ataupun ke luar negeri, mereka dianggap adalah ibnu sabil, anak yang masa di mana proses dalam perjalanan kuliah, maka berhak mendapatkan infaknya, zakat, musaadah atau bantuan-bantuan dari instansi kah atau personal kah, ya. Kemudian cinta kepada fakir miskin dan ibnu sabil, para janda tua dan peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Kita nih hari Jumat pengen tabarruan, ngumpulin duit untuk apa? Untuk menderma, bersedekah kepada janda. Jandanya misalnya ada di daerah mana? Di daerah saya Klender di program jandanya ada yang janda kurang mampu. Kan ada janda yang janda ting-ting artinya janda yang mampu bisa beli apa aja, bisa beli tanah, bisa beli ya segala macam ya. Nah ini janda yang memang kita prioritaskan yang tidak mampu, maka kita kasih. Maka itu termasuk kita adalah golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, ya sampai berapa menit lagi Mbak Rasida? 5 menit Mbak lagi ya Rasida? Ustazah. 5 menit lagi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian juga ada yang di-share di dalam Zoom kita itu ada hadis Rasulullah, "Man shalla sholatan lam tamtahi anil fahsya'i wal munkar lam yurid ya biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji, artinya tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka ia hanya akan semakin artinya begini, maksudnya siapa yang melaksanakan satu udah sholat tapi melaksanakan sesuatu yang keji, melaksanakan sesuatu yang berbuat maksiat, maka Allah akan menjauh darinya, gitu ya. Karena kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu artinya menjauhkan dari segala sesuatu yang keji, menjauhkan dari sesuatu yang mungkar. Nah, itu inti dari sholat kita. Adapun ya di mana sholat itu adalah memberikan satu hidayah ya. Kalau kemarin ada Presiden Prancis menjemput seorang misionaris ya, dipikirnya mungkin masih gitu ya, masih masih menjadi seorang Kristen, Kristiani, tapi ternyata pas dijemput, masya Allah, tabarakallah ya, pakai kerudung, kemudian mengucapkan yang baik-baik, yang sopan, dan bahwasanya agama Muhammad atau agama Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar. Nah inilah sebuah proses petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ya, kalau kita jadikan bahwasanya sholat itu adalah bagian dari proses membersihkan jiwa kita, membersihkan ruh kita dari kotoran-kotoran yang setiap hari kita alami, setiap kali kita jalanin, maka sholat itulah yang memberikan, menyirami, yang menghapus dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar kita, ya dengan kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan paling-paling baik taubatnya. Jadi kalau kita sholat itu usahakan malam sholat tahajud. Selain sholat tahajud, mampirin sholat juga, yaitu sholat hajat. Sholat hajat itu sholat apa? Sholat yang keinginan kita. Ya, seperti apa sih sholat hajat? Ya, Allahumma la, doanya Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Artinya sholat maksud ini, ya Allah saya sholat hajat, mudah-mudahan Engkau terima segala amalan-amalanku dan apa yang menjadi yang pernah dulu aku berbuat salah, maka Allah ampunilah aku gitu ya. Nah, itu sholat-sholat nggak jauh dari sholat hajat. Kalaupun sholat tahajud ya biasa kita mau tidur dulu atau sebelum tidur juga boleh gitu ya. Selagi sholat sunnah itu tidak ada larangan. Intinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dalam sholat ini juga ada namanya sholat taubat ya. Jadi kalau misalnya kita banyak dulu masih SMA, masih zaman-zaman jahiliyah dulu, kita banyak banget melaksanakan
apa namanya, dosa-dosa kita, dosa berjamaah, dosa sendirian ya, dosa dosa yang bareng-bareng satu grup. Nah, ini masanya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cara menjadikan salat khusyuk, menghadirkan kebersamaan kepada Allah dalam salat ya, salawat Nabi SAW. Kemudian tidak ada yang paling dekat hambanya dengan Tuhannya kecuali ketika bersujud. Jadi akhwati fillah, saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan sujud. Kalau sholat sunnah, usahakan sujud itu ada bacaannya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh ya. Kita minta kepada Allah supaya dalam sujud kita itu adalah sujud terakhir, maka jadikan kita husnul khotimah ya. Kemudian memahami bacaan dalam sholat. Ya, jadi kalau misalnya sholat, saya niat sholat karena Allah, sholat zuhur karena Allah, Allahu Akbar gitu ya. Jadi Allahu Akbar di sini benar-benar memuliakan Allah, keagungan Allah yang maha besar. Nah, selanjutnya meyakini bacaan sholat kita didengar oleh Allah dan dijawab seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, dalam bacaan surat Al-Fatihah ini, next Mbak slide-nya, di mana bacaan Fatihah ini bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini dah pembahasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, sekalian alam, seru sekalian alam, maka Allah jawab hambaku memujiku. Ya, Allah menjawabnya, hambaku sedang memuji nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Allah seru sekalian alam, Allah rahmatan lil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah menjawab, hambaku sedang menyayangiku. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hambaku sedang menyayangiku. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Apa itu? Malik Yaumiddin di situ, jadi Allah itu adalah penguasa. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah jawab, ini urusanku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir Allah jawab, ini antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya, ihdina, ya Allah tunjukkanlah jalanmu untukku. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalanmu untukku. Kenapa? Karena kita pengen di jalan Allah itu menuju kepada al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus gitu. Maka sampai akhir Allah jawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang diminta. Ini dalam tafsir Jami'atul Ahkam, seorang pengarangnya atau musannifnya Al-Imam Qurtubi. Adik-adikku sekalian Allah, sebagai close statement saya bahwa dalam hal kita mendirikan sholat itu adalah bagian-bagian terpenting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam kita menjalani satu kehidupan dalam beribadah kepada Allah, jangan menjadi satu keterpaksaan. Karena dengan kita keterpaksaan itu tidak akan pernah membawa hasil, tidak akan mudah kita berjalannya. Kalau kita menikmati perjalanan sebagai seorang hamba Allah, kemudian kita menikmati cara sholat kita, ibadah kita, puasa kita, maka perjalanan Allah hadirkan kepada kita akan menjadi ringan, akan menjadi enteng. Beda dengan orang yang merasa berat dalam menjalani ibadah, sehingga hasilnya pun dia merasakan keterpaksaan. Maka ending dari cerita dirinya di dunia itu pun akan menjadi sesuatu yang tidak dirasakan menjadi satu ibadah, tapi hanya keterpaksaan saja. Dalam sebuah pepatah mengatakan, adamul ikhlas yuhbitul amal.
saat tidak menanamkan sebuah nilai keikhlasan, maka akan sia-sia semuanya. Adik-adikku sekalian rahmati Allah, sedikit lagi ya, bahwa dalam hal kita menjalani satu kehidupan di dunia ini tidaklah kita susah gitu ya. Jangan dibuat susah. Kata Rasulullah, yassir wala tu'assir. Ambillah yang mudah, jangan dibuat susah. Andaikan dibuat susah, seperti apa duduk permasalahan hukumnya? Maka ada Al-Quran yang bisa menjawabnya. Maka ada Al-Hadis yang bisa menjawabnya. Maka ada ijma' dan qiyas yang bisa menjawabnya. Ada para ulama kita yang bisa membahas, yang bisa menjelaskannya. Dengan begitu, kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah sepi dan akan selalu ingin yang terbaik, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, menjadikan jati diri kita adalah yang lebih baik lagi. Mbak Rashidah, kami kembalikan speakernya. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillah ibu-ibu dan juga rekan-rekan sekalian, tadi sudah Ustazah sampaikan dari mulai taharah kita sampai juga bacaan Al-Fatihah kita saat sholat gitu. Silahkan untuk yang bertanya, nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya atau menuliskannya di via chat gitu. Juga jangan lupa untuk mengisi kolom presensinya yang sudah di-share oleh teman-teman admin di chat, dan juga untuk teman-teman dan juga akhwat fillah sekalian jika ingin mendengarkan atau murojaah kembali kajian yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, bisa langsung ke YouTube-nya BKK PLN, BKK Rohis PLN Pusat. Demikian. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustazah. Baik, ya. Betul. Assalamualaikum, apakah benar kalau anak tidak sholat, padahal kita sudah mengingatkan, tetapi kita tetap menanggung dosanya gitu? Kebalikannya dengan suami, jika kita sudah mengingatkan suami untuk sholat dan dia tidak melaksanakan, maka kita sudah bebas tanggung jawab dosanya. Iya, baik. Saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah, bagaimana hukumnya jika anak ini tidak mau sholat, apakah kita yang menanggungnya? Pertama adalah, jika anak itu belum baligh, maka kita yang terus mengajarkannya, terus mencoba membinanya, terus mencoba untuk menjadikan pengajaran di dalam rumah. Karena sekali lagi, ibu adalah tempat belajar, ibu adalah tempat sekolah yang mengajarkan anak-anaknya menuju tempat atau pembelajaran yang lebih baik. Nah, saat anak ini tidak sholat, karena saat itu anak tersebut dalam kondisi belum baligh. Kalau anak belum baligh, otomatis anak tersebut masih dalam perlindungan ibunya, masih dalam tanggung jawab ibunya. Maka disinilah peran ibu bagaimana mengajarkan sejak dini, mengajarkan sejak kecil untuk arti dari kewajiban sholat. Adapun seorang ayah, jika kita seorang istri memanggil atau mengajak untuk sholat, kemudian suami kita enggan untuk sholat ataupun sholatnya nanti entar, maka kembalinya tanggung jawabnya ini adalah kepada suaminya. Suaminya inilah yang menanggungnya. Kenapa? Karena si suami ini sudah kategorinya paham tentang secara agama Islam, paham secara hukum agama, paham secara sholat itu adalah wajib, maka kembalinya dosanya kepada si suami. Adapun anak selagi belum baligh, maka kembali kepada si orang tuanya. Ya, artinya ibunya, bapaknya, tidak ibu saja, tapi ibu bapaknya. Begitu Mbak Rashidah. Baik, selanjutnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung? Silakan. Sambil menunggu ada yang bertanya, saya boleh ya Ustazah izin. Jadi kalau misalkan kita tadi kan diajarkan, pertama kita sebelum berniat, kita membaca ta'awudz dan juga An-Nas ya, surat An-Nas tadi. Iya, surat An-Nas, ya. Nah itu sebenarnya kalaulah kita sudah mulai fokus nih Ustazah gitu, tapi tetap pas begitu masuk sholat, jalan sholat dan sebagainya,
kita kembali ini fokusnya kayak terganggu gitu, entah apa yang kerasa gatal Iya, atau apa lain sebagainya. Nah gitu. Tadi juga Ustazah jelaskan untuk mempertahankan kekhusyukan itu seperti apa, termasuk baik. untuk memahami arti bacaan dari Al-Fatihah itu sendiri. Nah, untuk, kita yang masih awam ini, kalau Iya, misalkan Al-Fatihah kan kita, insya Allah sambil belajar ya. Nah, bagaimana iya. dengan arti bacaan sholat yang lainnya? Misalkan kayak surat-surat pendeknya yang kita baca atau untuk Mm-mm. arti bacaan saat kita melakukan sujud atau ruku, gitu saja. Iya, baik. Jadi begini Mbak Rasidah, saat kita diganggu, jadi dalam sholat itu ada namanya setan yang bernama khinzib. Setan yang bernama khinzib itu adalah yang selalu menggoda, mengganggu dengan bisikan kita, bisikan-bisikan dari setan tersebut yang membuat kita was-was, yang membuat sholat kita saat itu udah berapa sih, kemudian yang ada aja yang di pikiran alam kita. Maka kata Rasulullah, saat digoda oleh setan yang bernama khinzib ini, sebaiknya meludahlah ke sebelah kiri, ya. Meludah sebelah kiri bukan berarti harus meludah ngeluarin reak, tidak, tapi meludah itu sebagai simbolis saja. Misalnya cueh, cueh, cueh gitu ya. Itu apa? Untuk supaya keluar, artinya tidak lagi mengganggu gitu ya. Nah, sambil membaca kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hati kita langsung meludah. Meludah sebelah kiri syeh 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 supaya kenapa? Setannya itu pergi gitu. Nah, inilah di dalam sholat itu ada yang mengganggu kita itu tadi yang bernama setan, bernama khinzib ya. Nah, kemudian kalaulah kita ingin memahami atau mentadaburi ayat tersebut, ayat surat Fatihah, artinya titik dari kita memahami dari surat Al-Fatihah itu adalah dengan sebelumnya kita mentadaburinya dulu. Mentadaburinya ayat per ayat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang Maha melindungi, yang Maha bisa melindungi kami. Nah, hal-hal yang seperti itu uh, berupayalah gitu ya, berupayalah untuk bisa mencoba kita mengapresiasikan dari tadabur ayat demi ayat itu, jadi bisa meresap ke dalam jantung kita, meresap dalam hati kita, supaya kita ayat per ayat pun sholat kita itu chemistry kita kepada Allah itu ketemu gitu. Jadi pas kita lantunkan Allahu Akbar, ucapkan rasa takbir itu, jangan ada lagi kalimat pikiran kita yang di hati kita atau akal pikiran kita itu yang mengganggu paralel paralel semuanya itu jangan sampai mengikuti urusan-urusan dunia. Udah kita lagi fokus nih hadap Allah. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan Engkau tunjukkan jalan yang benar. Udah ta'awuz tadi baca itu ta'awuz qul a'udzu birabbin nas, insyaallah itu ada jalan dari Allah. Andai kan masih juga jalan sana pikiran kita jalan ke sana sini ya kita minta kepada Allah ta'awuz kembali dalam hati, ya Allah khusyukkan kami, ya Allah khusyukkan kami, bahwasanya kami hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Nah, dengan begitu terus kita dijaga oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah dan jaga oleh Allah. Silakan Baik. Mbak Rasidah, ada lagi pertanyaannya kayaknya. Iya, baik Ustazah. Saya ingin bacakan lagi pertanyaan di chat ya Ustazah. Iya iya, Assalamualaikum baik. Ustazah. Apakah boleh Salam menyuruh anak warahmatullahi. menjadi imam kita agar dia belajar menjadi imam, walaupun bacaannya belum bagus? Ya. Anak kita menjadi imam. Anak kita memang belum baligh, tapi kita mencoba untuk mendidik anak tersebut supaya ada punya tanggung jawab untuk kedepannya. Boleh seperti itu, ya. Uh, Andaikan anak ini belum baligh, bacaannya masih belepotan bahasanya begitu ya. Sah-sah saja, tapi kita niatkan niat sholat kita itu bukan makmuman, ya, tapi niatkan sholat kita sendiri, karena anak itu belum baligh, ya, anak itu belum baligh. Andaikan kita yang jadi imam, anak kita di belakang kita, maka kita posisinya menjadi seorang imaman, gitu. Kenapa? Kalau anak itu bacaannya bagus misalnya, kemudian secara tartil, tilawahnya, murotalnya baik, secara tajwidnya baik,
Karena syarat menjadi imam adalah bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tidak ada cadelnya. Maka di sini pendapat ulama mengatakan sholatnya kita, seorang ibunya bukan imaman, tapi memang sendirian. Gitu. Jadi kita dalam masa apa? Li tarbiyah, untuk mendidik sebenarnya di situ. Andaikan pun diniatkanlah niat tersebut itu sendiri niatnya. Usolli, saya niat sholat maghrib karena Allah Ta'ala, bukan karena sebab makmum atau imam. Kenapa? Karena anak ini belum pas kapasitasnya menjadi seorang imam. Sekalipun dia belum baligh, tapi bacaannya bagus, maka boleh seperti itu, dia posisinya sebagai imam makmum. Ya, demikian Mbak Rasyidah. Baik. Selanjutnya Ustazah, semoga bisa menjawab ya ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang bertanya. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum jelas, nanti bisa langsung menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung. Ini pertanyaan selanjutnya. Tadi di awal disebutkan bahwa saat istinja harus bersih. Tapi bagaimana kalau sudah diusahakan bersih, masih ada najis yang menempel, atau saat wudhu belum terbasuh dengan sempurna? Apakah tetap berdosa? Tafadhol Ustazah. Iya, baik. Najis itu ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalazah. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mutawassithah, najis yang di pertengahan. Kalau najis mughalazah adalah najis yang berat, gitu ya. Najis mukhaffafah ini seperti apa? Najis mukhaffafah adalah najis yang dimana kita terkena pipis bayi. Pipis bayi di tubuh kita, tapi tidak, bayi tersebut belum makan asupan tambahan, masih ASI eksklusif gitu ya. Maka yang seperti ini pun terbagi lagi. Kalau anak kecil laki-laki kita ketempaan pipis, maka cukup dicipratkan dengan air. Berbeda dengan perempuan yang belum makan tambahan dan dia mempipisi kita, maka kita harus membersihkan badan kita seluruhnya dan mengganti bajunya. Kenapa demikian? Kok beda laki dengan perempuan? Karena pipis laki-laki dengan pipis perempuan, khas yang lebih menyengat adalah perempuan ketimbang laki-laki. Dan secara hukum najisnya lebih kuat najisnya perempuan ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki cukup dicipratkan saja dengan warsya atau dicipratkan seperti itu, tapi kalau perempuan maka wajib diganti bajunya. Nah, adapun tadi masalah tadi najis tadi istinja ini, maka kategorinya di sini adalah najis mutawassithah, najis yang di pertengahan, maka harus dibersihkan dengan sepaling-paling bersihnya gitu. Kalau yang najis mughalazah kan kita kena kejilat anjing gitu ya, itu najis yang paling berat. Nah ini yang mutawassithah ini adalah najis yang karena sebab istinja kita kurang bersih dan kita masih tercium aroma di tangan kita atau dikena baju kita, maka buru-buru kita ganti gitu. Harus kita ganti dan kita bersihkan tangan kita dengan bersih dengan air sabun. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat atau berwudu dulu baru melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi jangan kita anggap remeh dalam hal masalah najis ini. Kita kaos kaki kita sholat keinjek kena tai, misalnya kotoran apa sih, tikus misalnya, itu udah kena najis tuh, maka kita harus menggantinya gitu. Kita ganti dengan kain atau sejenisnya, ya kain sarung atau lainnya gitu. Kaos kaki yang baru, kenapa? Karena kita nginjek di kaos kaki itu dan itu kotor gitu. Seperti itu Mbak. Berarti termasuk kalau tadi wudunya belum terbasuh secara sempurna, itu diulangi atau gimana Ustazah? Nah, adapun basuhan wudu saat kita, misalnya kita niat wudu karena Allah Ta'ala ya, nawaitu raf'al hadasil asghar gitu ya, saya niat wudu karena Allah Ta'ala. Kemudian saat kita berwudu, yang dalam pikiran kita nih sempurna aja ya, selesai. Ternyata pas kita baru keluar dari kamar mandi, kayaknya sikutnya belum kena deh.
kayaknya tadi kupingnya belum sampai kena bagian lekukan-lekukannya, maka kita dianjurkan balik, ya. Balik dan kita niat betul-betul. Biasanya pun kita dalam wudhu itu ada keraguan-raguan, di mana setan pun akan membuat keraguan-raguan kita. Tadi kan udah diusap nih bagian rambut, kok kayaknya belum deh. Akhirnya kita ngulang lagi. Kemudian, tadi tuh sikutnya belum sampai di atas sikut. Akhirnya kita ngulang lagi. Makanya peran hati di sini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kita harus menyatukan. Jadi saat kita bismillah saya niat wudhu karena Allah, wajib karena Allah Ta'ala. Dah, konsentrasi. Jadi saat udah selesai, kadang ada yang bikin ragu diri kita. Maka kita mengambil kaidah al-yaqinu la yazalu bisyak. Jadi keraguan-raguan itu adalah karena sebab keraguan, al-yaqin, keyakinan itu menghilangkan keraguan. Awalnya ragu, ya. Tapi kita, sudah awalnya kan ini saya wudhunya betul-betul nih, nggak ada yang ragu lagi. Awalnya yakin, ada yang bikin ragu. Siapa nih? Jin atau setan itu bikin ragu kita. Maka keyakinan yang kita angkat duluan. Awalnya ragu, terus yakin, maka keraguan itulah yang harus kita batalkan wudhu kita wudhu lagi. Kalau kita yakin dari awal, berarti yang keraguan-raguan itu kita kubur, kita angkat keyakinan kita. Awalnya ragu, maka yang ragu ini berarti kita wudhu ulang. Seperti itu Mbak Rasyidah. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustazah. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya atas niat sholat, apakah diucapkan atau sudah cukup niat dalam hati gitu ya mungkin ya? Iya. Bagaimana hukumnya atas niat sholat, apakah diucapkan atau sudah cukup niat aja? Dalam setiap sujud kita, ini yang kedua, dalam setiap sujud, apakah kita boleh berdoa juga selain bacaan sujud? Demikian Ustazah. Iya. Baik, dalam hal sholat, ya, kita niat di dalam hati, itu udah masuk kategori kita udah masuk niat sholat. Ada disebutin dengan misalnya saya niat usolli fardhu zuhri, saya niat sholat zuhur 4 raka'atin, 4 rakaat, fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Apakah boleh begitu? Boleh. Gitu. Kemudian di dalam hati kita niat, ya Allah saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sah? Gitu. Karena walau bagaimanapun kembali dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah dengan niat. Jadi kalau kita di hati kita nggak ada niat, kemudian diucapin kita nggak ada juga sama sekali, berarti kita terhitung dosa. Artinya nggak ada pahala di sana. Tapi kalau kita niat baik itu dalam hati ataupun diucap, maka berpahala diri kita. Terus bagaimana kalau misalnya sholat kita, ya sholat kita misalnya sedang sujud mau ada bacaan-bacaan tambahan. Sebaiknya kalau yang untuk bacaan-bacaan tambahan, ya sebaiknya melaksanakannya di sholat sunnah, ya. Kalau kita jadi imam, khawatir kelamaan. Kalau kita sendiri cukup kita yang sunnah-sunnah aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan sampai kita, ya Allah banyakin rezeki, saya minta rezeki ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan rezeki saya melimpah. Enggak boleh begitu dalam sholat fardu. Usahakan dalam hal sholat sunnah, baru kita boleh sujud berlama-lama boleh. Ya, boleh juga di dalam yang fardu, tapi tidak selama banget ya. Ya kita menakar kadar sujud kita saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya Mbak Fathi Rofiani. Selanjutnya, izin bertanya Ustazah, kapan kita diperbolehkan sholat dengan menggunakan mushaf? Apakah khusus ketika sholat sunnah saja? Kemudian bagaimana tata cara sholat dengan membaca mushaf? Ya, bagaimana hukumnya dengan cara kita tata cara kita dengan memakai mushaf? Saat kita sholat sunnah, sebaiknya memang pakai mushaf. Kenapa? Karena berbeda dengan sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita menggugurkan kewajiban kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita ada kewajiban yang harus kita laksanakan dalam hal sholat wajib. Maka tidak perlu kita memegang berupa Al-Qur'an ya dalam kita sholat wajib gitu ya. Dianjurkannya tanpa ada pegangan sekalipun. Adapun sholat sunnah, maka kita boleh memegang Quran. Kita mau berlama-lama, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 12 rakaat, mau lebih dari 12 rakaat, silakan saja dengan menggunakan mushaf. Kenapa? Karena sholat sunnah tidak menjadi satu ukuran. Tapi kalau sholat wajib, maka kita harus menggugurkan, artinya melaksanakan kewajiban kita yang sesuai dengan tata cara sholat wajib dan rukun dan syaratnya. Adapun sholat sunnah, maka dibolehkan untuk memegang mushaf. Kita mau sholat kapan saja, yang penting selagi itu sholat sunnah. Demikian Mbak Rasyidah. Baik, alhamdulillah. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Ini juga sekalian mengingatkan untuk rekan-rekan semua untuk mengisi link presensinya ya yang sudah disampaikan panitia di chat sebelumnya, dan juga kalau ada yang ingin menyaksikan rekaman dari kajian yang sebelumnya bisa langsung ke YouTube BKK Rohis PLN. Dan untuk teman-teman sekalian sebagai salah satu syiar juga, kita juga bisa memurojaah, teman-teman bisa membuat resume yang nanti ditampilkan atau dibuat di Instagram-nya gitu, resume dari kajian siang hari ini, insya Allah nanti akan ada giveaway dari panitia. Demikian. Baik, saja pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, kalau keputihan atau cairan yang keluar dari vagina yang bukan karena haid dalam sehari-hari, apakah masih sah sholat walaupun sudah wudhu? Misal dalam perjalanan atau kesehariannya gitu saja, terus keluar cairan seperti itu. Iya, ya. Apa hukumnya seorang wanita mengeluarkan cairan padahal sudah punya wudhu untuk menjaga wudhu gitu ya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada namanya mani, mazi, wadi gitu ya. Kalau mani kita udah tahu di mana mani itu bercampur misalnya dengan seorang istrinya dan terjadi pembuahan mani. Adapun mazi di sini adalah berupa cairan atau bisa dikatakan keputihan. Bagaimana dalam hal sholatnya? Dalam hal sholatnya ini maka disediakanlah pentiliner gitu ya, ya seperti pembalut kecil saat memang keluar itu dianjurkan tetap berwudu, gitu ya, berwudu dan buang pentilinernya, kita ganti yang baru dan kita berwudu ulang, baru kita sholat gitu. Karena kenapa? Itu ada yang mengatakan pendapat ulama itu mengatakan najis. Ada yang mengatakan pendapat ulama itu tidak najis, tapi supaya kita nilai kehati-hatian kita dalam ibadah, sebaiknya yang pentiliner itu kita buang dan kita berwudu ulang untuk kita mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat dalam kita sholat adalah berwudu. Berwudulah dengan yang baik, berwudulah dengan yang sempurna, karena dengan cara seperti itu setelah kita membersihkan vagina kita ya barulah kita berwudu dengan lengkap ya dengan sesuai dengan posisi kita, tata cara kita, baru kita melaksanakan sholat. Demikian Mbak Rasyidah. Baik, semoga terjawab ya Ibu Widi. Afwan Ustazah, tadi yang untuk pertanyaan mushaf, memegang mushaf saat sholat, tadi kalau sholat sunnah kan diperbolehkan ya. Nah tadi untuk tata caranya seperti apa untuk memegang mushaf pas sholatnya? Oh gitu, ya. Begini, megang ya, misalnya saya nih sholat sunnah, saya mau pakai mushaf, misalnya pegang bagian yang sebelah kanan, ya. Kemudian kita tahan di jempol kita surat apa yang kita baca. Kemudian kita saya niat sholat sunnah tahajud 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar gitu kan, baca Fatihah. Biasa pas giliran kita masuk terjus, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, terus atau baca
kitab atau baca Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sambil begini nih, gitu. Tapi agak ke bawahan. Jadi saya nunjukin kayak gini, cuman agak ke bawahan, terus bagian mau ke bednya, ya ke bed pakai jempol kalau misalnya bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya pakai tangan dua gitu bisa. Karena sekali gerakan boleh gitu. Tapi kalau terlalu banyak gerakan-gerakan kita, maka hukumnya makruh gitu. Jadi boleh kita ambil sisi mushaf di tangan kita sebelah kanan. Jangan pegang saat kita sholat sunnah dengan tangan sebelah kiri. Itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Jadi sebaiknya afdolnya mushaf itu ada di sebelah kanan kita. Gitu, Mbak Rasyidah. Nanti kalau pas sujud berarti ke bawah untuk sujud itu nggak apa-apa ya Ustazah atau gimana? Iya. Atau ruku? Kalau memang nggak apa-apa gitu. Yang penting kita pegang. Dalam Oke. kondisi kita pegang, ya artinya kita angkat sedikit, posisinya agak tinggian dikit di tangan kita. Setelah itu baru sujud. Habis itu ruku, sujud, kemudian balik lagi naik ke atas berdiri. Kemudian kita pegang, kita sedekepin mushaf itu di tangan kita. Jadi pas lagi baca Al-Fatihah itu, baru kita mulai rakaat yang kedua kita ambil mushaf yang di tangan kita ini kita lebarkan kembali seperti ini, ya kita baca lagi seperti itu, Mbak. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman sekalian. Hmm. Ini Ya, masih berkaitan dengan gerakan sholat Ustazah gitu. Jika ada iya. gerakan di luar gerakan sholat, itu apakah membatalkan gitu? Kalau iya, apakah ada batas gerakan seperti yang tidak membatalkan sholat? Mm-mm. Kalau sholat wajib itu dijatah 3 ya. Yang ketiga itu udah nggak boleh gitu, 2 malah ya. Ini terkait kita harus menjaga gerakan sholat kita. Rakaat pertama kita gatel misalnya digigit nyamuk, kita garuk sekali gitu. Itu udah masuk ke rakaat pertama. Nah, ada dalam sebuah riwayat lagi rakaat kedua kita nggak bisa nih, badan kita harus kita garuk misalnya gatel. Oke, kita garuknya pun nggak langsung gini, nggak cukup gini doang. Gitu ya, atau kayak gini gitu doang. Nggak boleh yang gini-gini itu nggak boleh, gini-gini nggak boleh. Jadi kalian gini gitu aja. Itu rakaat kedua. Nah, ntar ketemu rakaat lagi, ada yang mengatakan boleh gitu. Tapi jangan diulang udah gitu. Udah cukup 3 aja gitu. Karena setiap rakaat pertama itu dapat kena usapan kita karena sebab gatal. Kemudian rakaat yang kedua kita garuk lagi. Rakaat ketiga udah cukup gitu, nggak perlu lagi. Gitu. Ditahan betul-betul. Bedanya seperti itu ya. Kemudian kalau sholat sunnah ya sama gitu, jangan terlalu banyak gerak kaki kita kemana atau bunyi keretek-keretek tangan kita gini, ini nggak boleh juga. Gitu, ya. Disengaja misalnya tangannya dibuat kayak gini gitu. Nah itu nggak boleh ya, mengganggu dan sangat tidak boleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustazah. Ini untuk yang terakhir berkaitan dengan kodok sholat. Assalamualaikum Hmm, Ustazah, kalau kita mengkodok sholat, apakah harus sama waktunya dengan sholat yang akan kita kodok? Misalkan, sholat zuhur, nanti waktunya dilakukan di waktu zuhur juga, atau seperti apa Ustazah? iya, iya, iya. Ada pendapat ulama menjelaskan saat kita misalnya sholat kita, misalnya kita haid ya, haid udah masuk waktu sholat, cuman kita lalai sholatnya. Tiba-tiba jam 1:30 kita keluar haid kita, maka di situ kita kena taklif. Kena taklif itu kena pembebanan diri kita bahwa kita seharusnya tadi tepat waktu kita bisa sholat zuhur gitu. Tapi karena kita ngambil sholatnya 1:30, berarti kan kita harusnya udah masuk zuhur, kita melalaikan jamnya waktu sholat itu. Jadi diakhirin gitu. Maka di sini kita kena tuh yang namanya sholat qadha gitu ya. Di antaranya bagaimana cara melaksanakannya? Ada yang mengatakan
saat itu, saat kita sudah selesai masa haid kita, misalnya ada di Isya, kita boleh melaksanakan sholat zuhur gitu, setelah waktu sholat Isya. Ada juga yang mengatakan nunggu nanti pas giliran saat kita qadanya di zuhur, ya ketemu zuhur. Ada juga boleh demikian. Selagi kita wajib mengqadha, maka kita harus melaksanakannya. Ya, kalaupun tidak, ya berarti kita berdosa di hadapan Allah. Begitu. Ambil dua cara itu boleh. Kalaupun kita udah bersih, di Isya, kita sholat Isya, habis itu kita niat sholat qadha zuhur, boleh. Adapun kita mau nunggunya sholat zuhur aja nanti pas qadanya, boleh juga. Gitu ya. Allah alam. Berarti, tadi kalau yang ikut cara yang kedua, di waktu zuhur Ya, kita sholat zuhur dulu yang pada waktu itu, baru ya, kemudian mengqadha sholat zuhur yang iya, dilewati. betul. Yang pemilik waktu dulu yang kita Mhm, sholat. Pemilik waktu itu berarti kan zuhur yang saat itu kita saat itu. kerjakan. Berarti pemilik waktu zuhur itu baru selesai kita sholat zuhur itu, baru kita melaksanakan kodok sholat zuhur yang kemarin kita lalai ataupun terlupa gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, jazakallah khair Ustazah atas, Oh penjelasannya iya, dan juga ilmunya pada siang hari ini. Eee, ya, Mohon izin Ustazah untuk keberkahan ya, kita pada hari ini, minta untuk pemimpin doa bersama. baik, baik. Baik adik-adik sekalian, kita selesai sudah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin. segala niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi niat kita semoga dikabulkan oleh Allah Amin. dan perjalanan kita sebagai hamba Allah senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah dan juga segala aktivitas kita, pekerjaan kita mudah-mudahan menjadi satu berkah dalam perjalanan hidup kita. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kurang lebihnya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah atas waktunya dan juga Iya. ilmu yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Untuk akhwati fillah sekalian, silahkan untuk, mengisi link presensi yang tadi sudah disampaikan di kolom chat, kemudian, untuk Saya boleh izin ya? iya iya Mohon Ustazah, izin boleh? Heeh. iya Ustazah. Terima kasih Jazakallah khair semuanya, pamit Ustazah. ya. Baik, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyaki wa iyyakum. Baik, untuk, tadi mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh teman-teman sekalian dan juga, ibu-ibu sama teman-teman sekalian bisa membuat resume daripada kajian siang hari ini dan kemudian, di-post di Instagram story-nya. Nanti jangan lupa di-tag @bkkrohis.pln Pusat ya? Ya kan, jadi lupa sendiri gitu. Ya benar. Jadi jangan lupa di-tag, Instagram BKK Rohis PLN dan juga, untuk teman-teman sekalian bisa men-share ataupun, subscribe pada channel YouTube-nya BKK Rohis PLN Pusat. Insyaallah, sebagai sarana kita bisa murojaah bareng-bareng ilmu yang sudah disampaikan Ustazah, dan kita doakan guru-guru kita semoga sehat walafiat selalu dan juga teman-teman di sini sekalian sekeluarga semoga senantiasa sehat walafiat. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kita tutup dengan hamdalah dan, istighfar sebanyak-banyaknya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon pamit undur diri sampai berjumpa lagi pekan depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Saya izin end meeting. Baik Mbak, jazakallah khair Mbak Rasi.